Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara soal beras premium oplosan yang sempat menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu. Farhan memastikan Pemkot Bandung telah menarik semua merek beras premium oplosan dari pasaran. Sementara itu untuk menjaga stabilitas dari harga beras, pihaknya pun mewajibkan semua gudang penyimpanan beras terdaftar di Pemkot Bandung. Dan berikut kita saksikan potongan wawancara dari rekan Andida Putri dengan Wali Kota Bandung, yaitu Muhammad Farhan di sela-sela acara Raker Kornas Apindo 2025 di Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin. Kang, kalau ngomongin tentang isu-isu terkini di Indonesia, banyak yang membahas mengenai beras. Nah, di Bandung sendiri ketersediaan beras medium saat ini seperti apa, Kang? Jadi kalau beras medium saat ini memang kita lagi amankan betul, kita jaga banget ya. Karena kita tidak mau sebelum jadi isu baru kita bertindak. Mumpung belum jadi isu, kita sudah melakukan banyak tindakan. Indikatornya apa? Ketika terjadi yang namanya isu tentang beras premium oplosan, maka kan ditarik tuh sama pemerintah. Ada indikasi permintaan terhadap beras medium itu naik. Kalau sampai beras medium itu ternyata excess demand, supply-nya kurang, wah repot. Kita di pemerintahan tuh bisa diajak berantem sama seluruh dunia. Gak mau saya. Jadi dari sekarang kita udah galak. Pokoknya beras medium harus ada di semua outlet pasar, baik tradisional maupun yang retail modern. Memang Menteri Perdagangan sempat ngelarang, tapi sekarang kita minta lagi untuk dibuka lagi. Karena buat apa? Buffer. Ketika ternyata distribusi beras medium ke pasar tradisional itu tidak cukup banyak, maka kita berharap orang bisa lari ke retail modern. Nah nanti di ujungnya nih saya belum ngomong, tapi di ujungnya saya berharap e-commerce juga punya rasa tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan beras medium yang bisa didapatkan di pasar online. Gitu. Kang, kalau kita ngelihat nih ya di berbagai daerah, contohnya seperti Jakarta, Jawa Timur, udah diidentifikasi beberapa brand yang ternyata berbahaya nih untuk dilanjutkan. Apakah di Bandung ada seperti itu? Jadi ada beberapa distribution center retail modern itu langsung kita datengin, semua merek premium yang diduga melakukan pengoplosan kita tarik. Kita tarik, lalu kita periksa dulu satu-satu. Pada saat bersamaan kita juga mau memastikan bahwa kita mau buka outlet baru untuk beras medium, yaitu Koperasi Merah Putih. 151 Koperasi Merah Putih kelurahan, karena ada 151 kelurahan di Kota Bandung, itu nanti akan menjadi channel distribusi dari beras medium juga, atau SPHP yang datang dari Bulog. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Menjaga stabilitas harga. Katanya stoknya banyak nih, Kang. Tapi harganya bisa melonjak tinggi. Nah, makanya untuk itu kita akan meminta semua gudang penyimpanan beras daftar. Yang tidak terdaftar, terus tiba-tiba nanti ketahuan, itu kita segel. Nah, jadi sekarang semua minta semua gudang penyimpanan beras itu harus terdaftar di Kota Bandung. Nah, itu kita data nanti satu-satu, memastikan bahwa semua gudangnya terisi, tidak hanya gudang terisi, ketika dibutuhkan membuka pintunya untuk distribusi. Sebenarnya koordinasi dan distribusinya dan akhirnya sampai ke pasar-pasar, baik itu ke retail, pasar modern atau tradisional, itu seperti apa sih prosesnya, Kang? Jadi prosesnya sebetulnya kan kalau beras mesti pakai PO. PO itu ya harus bayar dulu baru PO-nya dikirim. Nah, seberapa banyak permintaan itu tergantung dari voucher PO yang dijual kan. Nah, ini bisnis model seperti ini memang harus memastikan dua hal. Hal pertama adalah bahwa stoknya ada. Yang kedua, distribusinya juga terjadi. Karena kalau beras nggak mungkin pasar nggak menyerap. Pasti pasar menyerap gitu. Nah, jadi artinya bahwa baik stok maupun distribusinya harus sama-sama lancar. Nggak boleh ada yang tersendat. Gudang penuh, kalau terkunci percuma. Gudang penuh, terbuka, truk yang nggak ada juga percuma. Nah, itu sebabnya salah satu hal yang sedang saya rapatkan dengan Polda Jabar itu tidak hanya kita mau mendata gudang dan menjaga memastikan gudangnya terbuka. Polda Jabar itu mengingat arus lalu lintas akhir pekan di Kota Bandung tinggi, kan akan dibatasi nanti kendaraan-kendaraan pengangkut barang Gardan 2, Gardan 3 itu nggak boleh masuk Kota Bandung dari
jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah itu juga mesti disosialisasikan supaya para pengangkut beras ini nanti mengangkut berasnya pada hari Sabtu dan Minggu itu mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Artinya koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari kepolisian, Bulog, itu semuanya harus terkoordinir dengan baik. Tidak hanya itu, dengan para pedagang besar, para pengelola distribution center retail modern, juga bertemu dengan para pedagang eceran pasar tradisional, itu juga kita harus jaga hubungan baik. Langkah konkret pemerintah ini seperti apa sih, Kang? Apalagi sekarang nih, masyarakat banyak yang trust issue. Iya sih, ya kan, emang berat. Karena sebenarnya ini juga kalau kita ngelihat di pasaran, yang marah nggak cuma penjual, pembelinya yang marah, Kang. Ya emang ini, saya makan nasi tiap hari. Betul. Jadi saya berkewajiban untuk memastikan suplai beras ada tiap hari. Jadi setiap hari pemerintah Kota Bandung itu selalu rapat koordinasi, turun ke lapangan memastikan selalu ada beras. Oke. Sebenarnya dalam 2-3 hari terakhir ini pemerintah kan terus mengadakan sidak. Betul. Sebenarnya ada lonjakan harga yang cukup signifikan nggak sih, Kang? Indikasinya ada. Jadi kayak misalnya beras yang biasa dikonsumsi normal itu berkisar antara 12.500 sampai 17.000. Gitu. Tapi kalau beras yang pulen banget itu udah 20 ribuan. Itu nggak dihitung lah sama kita. Nah, antara 13.000 sampai 17.000 ini range yang mulai masuk akal. Tetapi apabila kualitas yang di bawah 12.500, harganya udah sampai ke 14.000, nah itu nggak normal. Oke, jika nanti di lapisan terbawah masyarakat menemukan adanya kecurangan, apakah bisa melapor ke pemerintah, Kang? Bisa melapor karena bagaimanapun juga di setiap pasar itu pasti ada petugas dari dinas perdagangannya. Nah, termasuk masalah timbangan. Kita punya standby bidang metrologi namanya, bagian ngukur timbangan yang akan memastikan bahwa timbangan yang diterima itu benar, gitu kan ya. Itu ke petugas lapangan. Kalaupun ternyata nggak puas juga, naikin ke media. Maka ini fungsinya media untuk memastikan bahwa media menjadi kontrol sosial, jangan sampai kejadian yang aneh-aneh. Terakhir, Kang, himbauan untuk masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap beras yang ada di Bandung. Silakan, Kang. Pastikan bahwa Anda membeli beras dalam jumlah yang normal. Jangan langsung tiba-tiba, saya stok buat sebulan, jangan ya. Karena kalau Anda nyimpen di tempat biasa itu paling buat seminggu oke lah. Lebih dari seminggu nanti jelek berasnya, jangan, sayang ya. Nggak usah panik, beli seperti biasa saja, insya Allah beras di Kota Bandung akan selalu ada. Karena sangu adalah power, saudara-saudara.